Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari Kompak 7 Hukum Ketenagakerjaan kelas F. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu pegawai yang ada di Joglo. Sebelum kita mewawancarai lebih lanjut nih, kita mau tanya-tanya dulu nih ke Masnya. Mungkin Masnya bisa perkenalan terlebih dahulu dari kayak nama, usia, pekerjaannya apa gitu. Gimana, Mas? Perkenalkan, nama saya Misbah, asal Gunung Anyar. Asli Gunung Anyar, saya berumur 20 tahun. Pekerjaan pertama saya di warung Joglo Merah Putih. Oke. Masnya kira-kira udah berapa lama nih kerja di sini? Kerja di sini belum 1 tahun. Awal datang ke sini September. Oke. Oke, ada lagi mau ditanyain? Udah sih. Mungkin bisa langsung masuk ke ini ya sesi wawancara. Oke, aku mau tanya nih Mas, sejak awal Mas bekerja di Joglo ini itu udah pernah dijelasin belum sih tentang sistem gaji yang berlaku, termasuk rincian gaji dan hak-hak karyawan terkait gaji? Bisa dijawab Mas? Ya. Untuk pertama kali masuk itu sudah ditanya-tanyakan oleh manajernya. Dari awal sudah ditanya-tanyakan ditanya-tanyakan, kemudian dijelaskan untuk masalah kerja. Untuk saya posisinya kerja di waitress, antar-antar makanan, juga ada seperti kerja sampingan seperti membantu sampah lah, entah membantu membersihkan lah gitu. Lah di situ saya dijelaskan dari gajinya, nominal gajinya ada, kemudian untuk lemburnya juga dikenakan gaji gitu. Berarti kesampingannya tuh bisa kasir juga gitu, bisa Masnya? Tidak bisa, lo kasir beda sendiri lagi Pure posisinya. waiters. Iya, beda. Mungkin langsung nih selanjutnya. Langsung. Kira-kira dari perspektif Masnya nih, untuk gaji yang diterima di sini itu udah sesuai dengan UMR atau bahkan di atas UMR, dan kira-kira sebanding gak sih sama pekerjaan yang dilakukan? Terima kasih. Untuk gajinya, kalau disetarakan dengan UMR itu mungkin tidak sampai, tapi dengan performa kerja kita dibandingkan dengan kerja itu sesuai. Oke. Berarti kayak masih sebanding, masih Iya, dengan masuk akal. tenaga dikeluarkan ya. Iya. Sesuai kesepakatan awal juga mungkin Iya. yang pertama kali kesini. Iya. Oke, lanjut ya Mas. Ini tadi kan udah jelasin soal gaji. Nah, selain gaji pokok itu tadi, apakah ada tunjangan atau fasilitas lain yang diberikan perusahaannya Mas? Misal kalau ada lembur atau pekerjaan tambahan, kayak apakah ada tambahan upah atau kompensasi misalnya keluar gitu Mas? Untuk fasilitas yang disediakan itu ada 2 kos gratis di belakang gubuk itu. Kemudian untuk makannya itu diberikan kebebasan dari makan, minum, jajan, kamar mandi ada lumayan banyak. Kemudian untuk parkiran juga lumayan. Kemudian kalau dari bonus lembur kerja itu ada dari bosnya. Bahkan semisal kita kerja melebihi batas kinerja kita, bisa juga diberi lebih lagi gitu. Berarti kalau misal Masnya tiba-tiba berhenti di tengah-tengah pekerjaan gitu, apakah dapat kayak Masnya kan kadang ada perjanjian kontrak Iya. gitu ya Mas? Kalau misal nggak susah itu kan kita bayar denda, itu pakai nggak? Nggak pakai. Ada lagi? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Nah, gaji di sini tuh biasanya tuh selalu dibayar tepat waktu nggak sih? Kalau misalnya pernah terlambat itu tuh gimana tanggapan karyawan-karyawan lainnya? Dan apa yang dilakukan oleh sama pemilik sama ownernya gitu Mas? Kalau bisa terlambat. Oke, semisal terjadi keterlambatan pemberian gaji, bisa saja dari karyawan itu untuk memprotes gitu. Tapi untuk warung Joglo Merah Putih ini tidak pernah telat, pasti tepat waktu. Berarti selama Masnya kerja di sini belum pernah ngalamin telat gitu? Belum pernah telat. Nah, kalau misal sampai ngalamin telat gitu, pernah nggak ya sampai mogok kerja gitu, nggak kan Mas? Gak pernah. Jadi Ada cuma lagi? protes semata doang gitu Iya. ya? Lanjut dari aku ya Mas. Gini, menurut Masnya kalau sistem pemberian upah di sini tuh udah adil apa belum? Atau mungkin di beberapa karyawan itu ada yang lebih besar atau lebih kecil, dan kalau misalkan belum dibagi rata, menurut Masnya itu bagian apa yang perlu diperbaiki dari sistem upah di sini?
Jadi untuk pertama saya ingin kerja di Joglo Merah Putih ini, saya sudah melihat lowongan-lowongan kerja lain yang posnya juga bersamaan di waitress. Dari gajinya itu nominalnya sama semua, tidak ada yang berbeda dari posisi waitress. Lah, tapi kalau dalam satu usaha gitu, misalnya beda divisi, ada yang kasir itu beda kayaknya, apalagi dapur malah lebih berat kan, dapur kitchen, ceker, kemudian Mungkin bar. korah-korahan, bartender mungkin ikut kasir juga, ikut kasir. Jadi gitu, tergantung posisinya masing-masing ya. Oke, Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Tadi kan sebenarnya saya udah dengar nih dari Masnya selama bekerja di sini belum ada nih masalah kayak misalkan telat bayar gaji atau gimana. Tapi kalau misalkan nih terjadi masalah seperti itu, menurut Masnya sendiri tuh penyelesaian yang harus dilakukan dari si ownernya itu seperti apa sih, Mas? Mungkin untuk kedepannya kalau misalkan ada masalah seperti itu. Kalau semisal terjadi keterlambatan pembagian gaji itu dari owner, kalau menurut saya dari owner tuh harus memberikan gaji yang lebih, karena kan dari awal ingin kerja sudah memberikan kesepakatan, kamu kerjanya ini, gajinya segini, gajinya tanggal ini. Oke, udah dijelaskan. Tapi semisal ownernya melanggar janjinya, gak tanggung jawab, berarti ada kompensasi dari ownernya. Ada lagi yang dipertanyakan? Mungkin terakhir ya, kira-kira kesan pesan Masnya selama ini bekerja di sini itu gimana gitu aja? Pertama, dari saya pribadi, kesan saya kerja di sini dari awal sudah diberikan kebebasan dari makannya, minumnya, dari jam kerjanya juga bebas gitu. Berarti masih walaupun udah dikasih makan tapi tetap ada gaji ini ya. Gaji pokoknya ya nggak terpotong sama sekali. Kemudian pesan saya, mudah-mudahan untuk warung Joglo Merah Putih ini kedepannya bisa bertambah lancar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dari hasil wawancara dengan salah satu waitress yang ada di warung Joglo Merah Putih Surabaya, yaitu Mas Misbah, kami dapat melihat bahwa masalah upah itu memang masih menjadi hal yang penting bagi para pekerja. Karena di zaman sekarang banyak pekerja yang digaji tidak sesuai dengan waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Namun warung Joglo Merah Putih ini masih berusaha memberikan hak karyawannya dengan baik. Dan di warung Joglo Merah Putih ini sistem pengupahannya itu sudah diberitahu sejak awal. Jadi karyawan itu sudah mengetahui terkait hak dan juga kewajibannya dari awal, sehingga hubungan antara karyawan dan juga ownernya itu jauh lebih transparan. Selain gaji yang dibayarkan tepat waktu, owner warung Joglo Merah Putih ini juga memberikan tambahan upah lembur dan menyediakan beberapa fasilitas tambahan sebagai bentuk tanggung jawab, perhatian kepada karyawannya. Meskipun gaji yang mereka dapat belum sepenuhnya sesuai dengan UMR, akan tetapi para pekerja merasa gaji yang mereka dapat sudah sesuai atau sudah cukup dan sebanding dengan apa yang mereka lakukan, karena adanya apresiasi juga dari owner yang mereka berikan. Dari sini kita bisa menilai bahwa upah yang adil tidak hanya dinilai dari besar kecilnya gaji yang didapatkan oleh karyawan, melainkan dari transparansi, ketepatan waktu, serta tanggung jawab dari owner kepada karyawannya. Kesimpulannya, praktik pengupahan yang baik masih dapat kita temukan di era sekarang. Namun, perlindungan terhadap hak-hak pekerja masih perlu ditingkatkan karena upah bukan sekedar angka, namun sebagai bentuk apresiasi bagi setiap pekerja. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.